Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis current issue dan akuntansi forensik. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Rafika Angelia, Sumiati, Luki Marta, Kholilatul Azizah, Ajeng Novita, Siska bin Wainingsih, Muhammad Hilmi Fardiansyah, dan yang terakhir Yanuar Abiyu Rafi. Baik, presentasi kami mulai. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Kecurangan terjadi karena adanya suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja atau tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan, yang dapat memberikan efek merugikan dan cacat terhadap proses pelaporan keuangan. Nah, di Indonesia, kecurangan yang terjadi membawa dampak yang sangat besar, mulai dari banyaknya kerugian yang terjadi meskipun belum ada informasi yang lebih spesifik. Korupsi menjadi salah satu bentuk kecurangan atau fraud. Nah, korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penyogokan uang, dan sebagainya. Sedangkan koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka tinggi sebagai negara para koruptor. Korupsi yang terjadi di Indonesia itu sudah membudaya sejak dahulu. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi forensik. Nah, akuntansi forensik ini adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Nah, artinya akuntansi yang dapat bertahan di dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau di dalam proses peninjauan judisial atau administratif. Nah, selanjutnya yaitu di sini kami akan membahas bagaimana sih peran akuntansi forensik dalam upaya pencegahan tindak korupsi dana bansos COVID-19. Dan juga kita akan membahas apa saja penyebab terjadinya korupsi dana bansos COVID-19. Dan juga kita mencari bagaimana pencegahan apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka. Teori yang digunakan adalah fraud teori. Fraud atau kecurangan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik secara mandiri ataupun bekerja sama dengan beberapa orang, di mana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak tertentu, dengan menggunakan cara yang melanggar hukum, serta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Terdapat 3 faktor yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan fraud. Yang pertama adalah tekanan atau pressure, yang kedua adalah kesempatan atau peluang, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi memiliki definisi sebagai sebuah tindakan perlawanan terhadap hukum yang memiliki tujuan untuk menambah kekayaan pribadi, orang lain, atau suatu korporasi entitas dengan cara menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan secara harfiah menurut Widya Astuti 2018, korupsi dapat diartikan sebagai perilaku buruk dari seseorang yang secara sengaja melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan wewenang yang dimilikinya dengan tujuan untuk menambah kekayaan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain secara luas. Selanjutnya adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan perpaduan dari bidang keahlian akuntansi dan kemampuan investigasi untuk menyelesaikan masalah keuangan berdasarkan ketentuan hukum. Analisis akuntansi forensik dapat digunakan sebagai basis diskusi dan resolusi ketika di pengadilan. Tujuan dilakukannya akuntansi forensik adalah membantu menerjemahkan informasi dari transaksi akuntansi yang dimana awalnya hanya berupa data angka menjadi informasi yang mampu dimengerti secara umum. Kemudian audit forensik. Audit forensik dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan bukti informasi dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk melihat adanya ikatan hubungan dengan standar bukti yang dibutuhkan bagi pengadilan. Audit forensik lebih menekankan proses penilaian kesesuaian bukti dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan.
yaitu analisis dari contoh kasus korupsi bantuan dana sosial. Jadi pada tahun 2020 di wilayah Jabodetabek, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial yang menyeret nama Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial nonaktif sekaligus politikus dari Partai PDIP. Dengan dugaan menerima total sebesar 17 miliar dari 2 paket pelaksanaan bantuan sosial yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 yang berupa sembako untuk bantuan penanganan COVID-19. Jumlah 17 miliar tersebut adalah akumulasi dari penerimaan bantuan 10.000 per paket sembako yang diterima oleh warga. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka dari kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Selain Juliari terdapat beberapa nama lain, yaitu Matius Djoko Santoso, Adi Wahyono, Haris Sitabuke, dan Ardian IM juga ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi suap. Atas kasus tersebut, Juliari melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari juga divonis 12 tahun penjara dengan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar 14,59 miliar. Selanjutnya adalah peran akuntansi forensik untuk memberantas korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi itu sebagian besar dilakukan oleh para pejabat publik atau instansi pemerintah. Maka dari itu, korupsi ini banyak melibatkan para akuntan atau auditor pemerintah. Sehingga dalam hal ini, akuntansi forensik ini sangatlah penting dalam hal ini. Pengungkapan kasus-kasus korupsi itu terbilang sangat sulit karena dilakukan secara diam-diam dan sistemis. Pola kecurangan di bidang keuangan itu disembunyikan melalui rekayasa-rekayasa catatan akuntansi yang melibatkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban. Nah, untuk mendeteksi kecurangan itu, auditor internal dan eksternal itu akan berusaha melihat kelemahan-kelemahan yang berada di sistem pengendalian intern. Nah, auditor itu akan memeriksa aset catatan akuntansi yang rawan terjadi kecurangan. Selanjutnya, auditor itu akan menindaklanjuti temuan audit itu termasuk keluhan dan akan melakukan audit investigatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri seringkali dijadikan alasan para pelaku korupsi untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini karena gaji yang mereka anggap tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan mereka, menjadikan sebuah motivasi bagi mereka untuk memenuhinya dengan cara melakukan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan seringkali dimanfaatkan para pejabat atau pemimpin-pemimpin untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini disebabkan karena mereka mendapatkan akses yang sangat mudah untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya yaitu rendahnya kualitas moral. Para pelaku tindakan korupsi mengetahui bahwa tindakan korupsi dilarang di semua agama. Hal ini karena tindakan korupsi sama saja mencuri uang pemerintahan. Tetapi karena rendahnya kualitas moral mereka, sehingga menyebabkan mereka tidak takut untuk melakukan tindakan korupsi tersebut, padahal tindakan tersebut dilarang di semua agama. Selanjutnya yaitu lemahnya kelembagaan negara. Kelembagaan negara seringkali mengabaikan kesejahteraan pegawainya, sehingga para pegawai yang tidak sejahtera mempunyai pikiran untuk mencari pendapatan lain dengan cara melakukan tindakan korupsi. Lemahnya kelembagaan negara juga membuat atau dapat menciptakan celah-celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi dalam melakukan tindakan korupsi.
pendekatan strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Analisis atau perbuatan korupsi dapat didasarkan pada berbagai pilihan pendekatan. Berdasarkan pendekatan yang dipilih, selanjutnya dapat dirumuskan strategis untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tepat. Praktik korupsi dapat dilihat berdasarkan aliran prosesnya, yaitu dengan melihat pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, pada posisi perbuatan korupsi terjadi, dan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, upaya mencegah bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi, upaya mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi, upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya bersifat represif. Kesimpulan dan saran. Banyak terjadinya korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh para pejabat publik. Adanya beberapa sebab yang membuat korupsi ini masih terjadi, seperti kemiskinan, kekuasaan, rendahnya kualitas moral, dan lemahnya kelembagaan negara. Dari kasus korupsi bansos ini, sangat diperlukan peran aktif dari auditor dan akuntansi forensik untuk menganalisis sebuah kasus dan mencari di mana letak kecurangan atau korupsi terjadi, serta mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Perlunya perhatian khusus dari masyarakat atau auditor dalam meningkatkan pengendalian guna memperkecil kemungkinan terjadinya fraud atau korupsi dan meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban dalam tugas kerjanya yang sudah diamanatkan oleh dari pihak perusahaan ataupun dari pihak pemerintah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.